Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita mau belajar dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan tema hari ini adalah Allah beserta kita. Ya. Pada saat membahas pasal yang ke-40 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, saya memberikan tema waktu itu mendatangkan kemuliaan Tuhan. Sebab memang Tuhan akan menyatakan kemuliaan kepada mereka. Itu sebabnya diberitahukan bahwa perhambaannya sudah selesai. Terutama ayat 3 sampai ayat yang ke-5 itu berbicara bahwa persiapkanlah. Jadi ada hal-hal yang harus dikatakan, disampaikan sebelum Tuhan datang. Dan itu dikutip oleh kitab Lukas, di mana Yohanes Pembaptis berseru untuk bertobatlah, ya, dan berilah dirimu dibaptis, hasilkanlah buah pertobatan, maka mereka bisa melihat Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau mereka tidak melakukannya, maka mereka tidak akan bisa menemukan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak menerima karunia Allah karena mereka menolak dibaptis oleh Yohanes. Karena itu seruan itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya saya berikan tema mendatangkan kemuliaan Tuhan. Jadi untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan itu perlu bertobat, perlu dibaptis, dan perlu menghasilkan buah-buah pertobatan. Nah, waktu membahas pada saat ayat 6 sampai ayat 8, saya memberikan tema situ bangsa yang beda, ya. Karena memang bagian itu ingin menjelaskan perbedaan antara orang Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Ada perbedaan yang dibuat oleh Tuhan, sebab Tuhan tidak bisa mengingkari perjanjiannya dengan Abraham. Itu sebabnya bahwa ayat itu sedang membuat perbedaan antara bangsa-bangsa yang lain dengan bangsa Israel. Dan juga di dalam perjanjian baru jelas bahwa memang itu membedakan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Jadi orang yang percaya itu adalah bangsa yang dibedakan oleh Tuhan. Nah, bagian ini saya memberikan tema Allah beserta kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat itu berkata, serukanlah, ya, teriakkanlah, jangan takut. Apa yang harus diteriakkan? Lihat, itu Allah. Nah, kata ini harus kita lihat dari dua bagian, ya. Nah, maksud saya, kata lihatlah, itu Allahmu ini kita harus lihat dan mengingat bahwa mereka sedang ada di dalam pembuangan, ya. Yang namanya dalam pembuangan itu ada dua hal di situ yang ingin dijelaskan. Yang pertama adalah pembuangan itu adalah siksaan fisik, ya, siksaan fisik akibat kesalahan orang Israel, maka mereka harus dibuang ke Babel dan mereka di sana menjadi hamba. Nah, diperhamba itu adalah siksaan fisik. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengingat bahwa mereka ada di dalam perhambaan, itu adalah sebuah siksaan fisik dari Tuhan terhadap mereka akibat daripada kesalahan itu, dengan sebuah tujuan supaya mereka berubah dan setia kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, ketika kita mengingat bahwa mereka ada di dalam pembuangan,
maka pembuangan itu berarti juga adalah jauh dari Tuhan. Umat Tuhan itu jauh dari Tuhan, dijauhkan Tuhan dari hadapannya, dan Tuhan juga jauh dari mereka. Nah, itu sebabnya yang namanya pembuangan itu adalah juga jauh secara fisik, jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya dalam selama 70 tahun itu tentu mereka akan merasakan perbedaan bahwa Tuhan itu jauh dari hidup mereka. Walaupun ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sedang ada di sana yang dekat dengan Tuhan, tapi itu secara khusus. Pada dasarnya ketika orang Israel dibuang, itu berarti membuang orang Israel jauh dari hadapan Tuhan. Sementara dihukum, mereka harus jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari dua bagian ini kita perlu melihat hal itu. Lihat itu alamu, itu dari dua hal ini. Nah, jadi perkataan lihat itu alamu itu mengandung dua makna. Yang pertama, ini adalah pengumuman kalau selama ini mereka jauh dari Tuhan, kalau selama ini mereka dibuang, itu artinya jauh dari hadapan Tuhan, maka sekarang Tuhan ada bersama-sama mereka. Itu sebabnya saya memberikan tema itu Allah beserta kita. Jadi ketika kita mengerti bahwa pembuangan itu adalah jauh dari hadapan Tuhan, maka hari ini adalah berbeda dari bagian itu, bahwa hari ini Allah ada beserta kita. Sebab dia katakan, lihat itu Allah, berarti tidak jauh, itu sudah dekat. Dan yang kedua adalah ini juga membutuhkan respon dari mereka. Apakah mereka meresponi ketika ayat itu berkata lihat itu Allahmu, atau mereka cuek, atau mereka tidak mau peduli? Itu juga ketika dikatakan lihat itu Allahmu, berarti juga membutuhkan respon yang harus kita lakukan. Respon apa? Yaitu kita kembali kepada ayat 3 sampai ayat yang kelima. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan untuk Tuhan. Apa itu yang dimaksud dengan itu? Ketika kita melihat di dalam perjanjian baru, maka yang dimaksud dari bagian itu adalah bertobat. Nah, bertobat itu berarti mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Baik secara ekonomi kita mengarahkan seluruhnya kepada Tuhan. Baik kita pola hidup kita arahkan kepada Tuhan. Itu yang namanya bertobat. Jadi bertobat itu kita mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan melupakan hal-hal yang lain. Semuanya terarah kepada Tuhan. Dan yang kedua, bahwa kita harus dibaptis. Saya sudah sering berkata bahwa dibaptis itu adalah mematikan manusia lama, menaruhkan manusia lama itu di kayu salib Kristus, mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama Kristus, yaitu hidup yang baru. Itu baptis. Dan yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan. Itu berarti komitmen untuk hidup baru, terus menerus untuk hidup baru di dalam Tuhan. Jadi respon itu sangat penting. Ya, ketika dia berkata lihat itu Allahmu, maka dia mengharapkan kita meresponi. Kita kembali kepada ayat yang ke-3 dan 5, yaitu meresponi bahwa kita harus betul-betul mengarahkan seluruh kehidupan kita untuk hidup yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi lihat itu Allahmu, itu berarti kita melihat dari dua hal. Yang pertama, bahwa Allah sudah ada bersama-sama dengan kita. Kalau dulu dia jauh, tapi sekarang dia sudah ada. Dan yang kedua, membutuhkan respon kita. Respon apa? Yaitu kembali kepada ayat 3 dan 5. Bertobat, beri diri dibaptis, dan kembali kepada hidup sesuai dengan buah-buah pertobatan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan lihat itu Allahmu, lalu ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang
yang berkuasa. Nah, Tuhan itu datang dengan kekuatan, dengan tangannya yang berkuasa. Itu berarti yang dimaksudkan adalah bahwa tidak akan ada penghalang. Tidak ada satu kekuatan pun di dalam dunia ini yang bisa menghalangi kuasa Tuhan itu, kedatangan Tuhan itu untuk bersama-sama dengan umatnya. Tidak ada satu pun kekuatan di dalam dunia ini yang bisa menghalangi. Tidak ada satu kuasa pun di dalam dunia ini yang bisa menghalangi. Itu sebabnya ia berkata, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangan yang berkuasa. Hanya ada satu yang bisa menghalanginya, yaitu diri kita sendiri. Bagaimana respon kita? Kalau kita dingin, kalau kita tidak mau meresponi, kita tetap cuek dan tidak mau hidup baru, tidak mempersiapkan jalan itu, maka kata-kata ini menjadi tidak ada artinya bagi kita. Kata-kata ini justru akan menunjukkan kemarahan kita kepada Tuhan dan kecuekan kita kepada Tuhan, yang akan mengakibatkan Tuhan akan marah kepada kita, akan justru marah Tuhan terhadap kita. Kenapa? Kita cuek dengan panggilan itu, kita diam dengan panggilan itu, kita tidak merespon dengan panggilan itu. Itu sebabnya kata-kata ini sebenarnya tidak akan ada yang bisa menghalangi kuasa Tuhan itu, sebab dia datang dengan kekuatan, dia datang dengan kuasa. Karena itu kalau kita meresponi, saya ingin katakan kepada saudara, tidak ada satu kekuatan di dalam dunia ini yang bisa menghalangi, karena Tuhan datang dengan kekuatan dan kuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kata-kata itu berkata, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan dia. Upah jerih payah. Jadi Tuhan sedang bekerja keras, pernah bekerja keras untuk menghasilkan sebuah bangsa yang besar. Dengan kata lain, saya ingin berkata bahwa Babel itu adalah sebuah alat Tuhan, alat kerja kerasnya Tuhan untuk membentuk sebuah bangsa yang baru, tunas yang baru, tunas yang memuliakan Tuhan, tunas yang berbeda sebelum mereka dibuang ke Babel. Sebab mereka dibuang ke Babel adalah karena kesalahan mereka. Itu berarti orang Israel yang jahat di mata Tuhan. Nah, ketika mereka dibuang ke Babel, maka ada rencana Tuhan, ada keinginan Tuhan untuk membentuk mereka menjadi manusia yang baru. Itu sebabnya Yeremia pasal 29 ayat 11 dia berkata, sebab aku ini tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Itu karena alasannya orang Israel waktu itu kepingin berontak, ingin kembali ke Israel, ingin memberontak terhadap Babel. Tetapi Tuhan mengirimkan surat melalui hambanya kepada mereka supaya mereka tetap tinggal di sana selama 70 tahun. Dan Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padamu, sehingga kamu harus ada 70 tahun di sana. Saudara lihat bahwa Babel itu adalah Tuhan kerja keras. Jadi Tuhan berjerih payah untuk membentuk sebuah bangsa yang besar, bangsa yang hidup, bangsa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya Babel itu ada. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berkata mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu sebenarnya seluruh di apa yang ada terjadi di sekitar kita ini adalah cara Tuhan. Cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi manusia yang sesuai dengan rencananya, manusia yang dibanggakan, manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya seluruh apa yang ada di sekitar kita ini sebenarnya kerja kerasnya Tuhan untuk menjadikan kita manusia yang baru di hadapan Tuhan.
Itu sebabnya saudara, mereka yang pulang dari Babel adalah orang-orang yang hasil kerja kerasnya Tuhan, upah jerih payahnya Tuhan. Itu bersama-sama dengan mereka akan kembali kepada Yerusalem. Nanti akan kembali ke Yerusalem. Allah bersama-sama orang yang menjadi hasil jerih payahnya pulang nantinya ke Yerusalem. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka yang diperolehnya itu, jadi hasil jerih payahnya itu tadi, itu berjalan di hadapannya. Ya, berjalan di hadapannya, bukan di belakangnya. Kenapa bukan di belakangnya? Sebab kalau di belakang dia tidak bisa lihat, tetapi yang di hadapannya, di depannya dia bisa lihat. Yang namanya di hadapannya itu menunjukkan bahwa tidak ada satu pun dari antara mereka yang tidak di dalam pengawasan Tuhan. Karena itu mereka di depan, ada di hadapan Tuhan. Mata Tuhan bisa melihat satu persatu. Kalau ada yang sedang sakit, dia tahu. Kalau ada yang sedang kehausan, dia tahu. Kalau ada yang sedang kelaparan, dia tahu. Sebab semuanya domba-domba itu, hasil jerih payahnya itu ada di hadapannya. Itu berarti menunjukkan bahwa Tuhan memang peduli, Tuhan memang memperhatikan, memberikan sebuah perbedaan. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa orang-orang yang ada di dalam Tuhan itu adalah orang-orang yang sudah ada di hadapan Tuhan. Ya. Jadi hasil jerih payahnya Tuhan itu ada di hadapan Tuhan. Nah, mungkin saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak tahu bahwa saudara berbeda dengan orang yang lain. Orang lain tidak tahu bahwa saudara berbeda dengan bahwa mereka berbeda dengan saudara. Tapi Tuhan tahu bahwa saudara itu berbeda dengan mereka. Kita adalah bangsa yang dibedakan. Di ayat 6 sampai 8 itu menunjukkan ada sebuah perbedaan. Semua orang-orang yang sudah hasil kerja, ya. Kita ini adalah hasil kerja dari Tuhan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kita adalah hasil kerja kerasnya Tuhan. Kita berada di hadapannya. Dia memperhatikan kita secara utuh. Tidak ada satu pun di antara kita yang tidak kelihatan di hadapannya. Dia tahu mana yang sakit. Dia tahu mana yang susah. Dia tahu mana yang sedang jalannya menyimpang. Maka dia akan gembalakan dengan baik. Itu sebabnya mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya, menunjukkan bahwa semua ada di dalam pengawasan Tuhan. Tidak ada yang hilang, tidak akan ada yang sakit tanpa diketahui oleh Tuhan. Itu sebabnya ayat ini sedang berbicara bahwa semua yang hasil jerih payahnya Tuhan. Ya. Kalau dalam perjanjian baru adalah semua yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Itu semua ada di hadapan Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Karena itu dia mengerti kalau hari ini ada corona. Dia bisa tahu sekecil apapun itu corona, tetap dia mengerti. Dan ketika kita ada di dalam pengawasannya, dan kita adalah orang-orang yang merespon, ya, hidup bertobat, hidup kita penuh dengan pertobatan, hidup kita sudah dibaptis, manusia lama kita salibkan, dan manusia baru kita hidupkan, berkomitmen untuk hidup baru. Maka saya ingin katakan kepada saudara, semua saudara ada di dalam pengawasan Tuhan. Dia selalu bertanggung jawab kepada kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sedang menjelaskan bahwa kita ada di dalam pengawasannya Tuhan. Nah, lebih jelasnya lagi ketika kita melihat ayat yang ke-11, ya, untuk menjelaskan bahwa mereka yang berjalan di hadapannya itu ada di dalam pengawasan Tuhan. Maka saudara melihat di situ anak-anak domba di pangkunya. Anak-anak domba ini menunjukkan kondisi
di mana ada seekor domba yang belum mampu berjalan seperti yang lain. Anak-anak domba. Nah, anak-anak domba ini harus dipangku. Ini karena Tuhan tahu keadaannya. Ini karena Tuhan mengerti keadaannya. Itu sebabnya karena dia masih anak domba, maka dipangku. Nah, menunjukkan apa yang harus dilakukan karena dia mengerti, saudara. Dan ayat itu berkata, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Tentu yang dimaksud dengan induk domba adalah induan yang sedang mengiring anaknya, induan yang sedang hamil. Nah, itu menunjukkan sebuah keadaan di mana hasil jeripayah itu seperti itu. Nah, ketika hasil jeripayahnya itu seperti itu, maka Tuhan mengerti, Tuhan tahu, maka Tuhan pelihara dengan baik-baik. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita berada di hadapannya, dia mengerti keadaan kita, dia tahu apa yang sedang terjadi, dia mengerti kalau hari ini ada penyakit corona, dan dia tahu melepaskan kita, dia mengerti caranya untuk melepaskan kita, asal hidup kita adalah orang-orang yang merespon. Ya, yang ayat yang ketiga dan ayat yang kelima, luruskanlah jalan untuk Tuhan, supaya Tuhan itu berjalan bersama-sama dengan kita. Maka setiap orang yang meluruskan jalan Tuhan ini, maka Tuhan berkata, firman Tuhan berkata pagi hari ini, bahwa dia berjalan bersama-sama dengan kita. Orang-orang yang hasil jeripayahnya berjalan bersama-sama dengan kita. Sebab hari ini Tuhan ada beserta dengan kita. Firman Tuhan sampai sekian. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Ya, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sebab kami adalah hasil jeripayah Tuhan, hasil kerja kerasnya Tuhan. Oleh kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, kami menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Karena itu kami sangat percaya, sekalipun hari-hari ini ada wabah, ada masalah ekonomi, tapi kami orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang percaya kepada-Mu, ada di hadapan-Mu, dan Engkau pasti memelihara kami, dan Engkau mengerti kesukaran kami. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kasih setia-Mu melimpah dan memberkati seluruh sidang jemaat. Hamba berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan memberkati. Kami berdoa mulai dari presiden sampai kepada kepala daerah. Tuhan menolong supaya semua mereka punya hikmat akal budi, bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini. Terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa seluruh sidang jemaat-Mu, tutup bungkus dengan darah-Mu, sehingga tidak ada satu pun di antara mereka yang kena penyakit corona. Demikian juga keluarga kami, keluarga Pumuan Lemban Raja, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pertolongan dan kasih setia-Mu melimpah di dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan angkatlah tanganmu dengan iman, dan terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai, memberkati, menolong, bahkan menopang, meneguhkan iman kita. Pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali kelak. Yang percaya berkata, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada yang lain, supaya semua diberkati oleh Tuhan. Amin.